Saudara, apa kemudian yang menjadi sorotan utama di harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 15 November 2023? Kita lihat langsung di halaman muka, ada beragam informasi yang dimuat. Tapi kita lihat terlebih dahulu ada berita foto yang mencuri perhatian. Ini terjadi pada tadi malam terkait dengan pengundian nomor urut dari pasangan Capres dan juga Cawapres yang telah terdaftar. Kita lihat di foto, saudara, ada pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang merupakan nomor urut 1. Kemudian kita lihat juga dalam foto ada Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, di mana mengambil undian ataupun mendapatkan nomor urut 2. Kemudian ada juga di nomor urut 3 pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ini merupakan nomor urut dalam pemilihan presiden 2024 di kantor KPU Jakarta yang diselenggarakan malam tadi. Selesai pengundian nomor urut, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini bergantian menyampaikan pidato politik. Aroma kontestasi terasa kuat dari isi pidato mereka. 3 pasangan calon yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024 sama-sama mengutarakan harapan agar pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan sportif. Namun nuansa kontestasi santer terasa dalam pidato-pidato seusai pengundian nomor urut pasangan Capres dan juga Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum nanti malam. Namun kita lihat selanjutnya apa juga tahapan setelah nomor urut ataupun pengundian nomor urut yang didapatkan oleh pasangan Capres dan Cawapres ini. Kita lihat ke informasi lainnya yang juga dimuat di halaman muka hari ini di sebelah kiri atas. Ini berjudul Indonesia, Amerika Serikat, berjudul tantangan penerapan relasi baru. Ini terkait dengan pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di mana Presiden Jokowi dan juga Joe Biden menyepakati status baru di Gedung Putih. Indonesia AS antara lain akan bekerjasama soal semikonduktor, pariwisata, energi terbarukan, penangkapan karbon, hingga pengelolaan sampah. Intinya ini terkait dengan isu lingkungan. Kemudian di sektor pertahanan keamanan ada kerjasama soal maritim hingga pemberantasan terorisme. Ada juga kerjasama untuk restorasi Museum Nasional Indonesia yang terbakar beberapa waktu lalu. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, ini bilang kemitraan baru itu akan menjadi fondasi penguatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Kerjasama terutama di bidang ekonomi. Dan selain membahas terkait dengan kerjasama Indonesia dan juga Amerika Serikat, ada kabar juga dalam pertemuan antara Jokowi dengan Joe Biden ini membahas mengenai konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Sebagai negara ataupun yang menyuarakan negara-negara OKI, Indonesia mengedepankan kedamaian yang terjadi di dunia, khususnya konflik yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Kita tunggu kabar baiknya terkait kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat termasuk perdamaian di jalur Gaza. Saudara, selain di halaman muka, kita lihat juga informasi menarik lainnya, saudara, ada di halaman 15 hari ini. Berjudul problem serius bisa muncul. Nah, ini dia. Ini Kompas mengangkat mengenai pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam ataupun menjadi dasar bagi majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2024 yang terus mengalir. Semua celah hukum digunakan baik ke MK, Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri. Putusan cepat khususnya dari MK dinantikan sebab jika tidak hal ini bisa menuai persoalan serius di kemudian hari. Namun belum ada tanda-tanda baik MK, MA maupun peradilan di bawahnya akan memutus perkara-perkara tersebut dengan hukum acara cepat seperti yang diharapkan oleh sejumlah kalangan. Yang tentunya menarik untuk disimak juga di halaman 15 harian Kompas hari ini, yaitu Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2023. Ini memuat foto di mana ada Zaini Febrianti yang meraih Piala Citra
Festival Film Indonesia 2023 dengan kategori pemeran utama perempuan terbaik dalam film yang hingga saat ini masih tayang di bioskop, saudara, Budi Pekerti. Ini dilangsungkan acara ini di Ciputra Entrepreneur Jakarta Selatan pada Selasa malam. Di sini Anda bisa lihat bahwa akting dari Saini Febrianti ini bisa Anda lihat langsung di film Budi Pekerti, di mana ini kalau tidak salah memasuki minggu kedua atau ketiga pemutarannya di bioskop Indonesia. Jadi segera ke bioskop mumpung masih ada di bioskop. Semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap tentunya di Harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 15 November 2023, dan juga Anda bisa membaca secara daring di kompas.id.